Halo Rebaners yang budiman, bagaimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya, amin. Video kali ini sebuah film yang mengisahkan tentang akhir dari dinasti Ming, yang mana waktu itu dunia jatuh dalam kekacauan. Film diawali dengan dieksekusinya salah satu gubernur dinasti Ming yang begitu cakap dalam peperangan. Hal itu terjadi karena Kaisar Ming terkena hasutan oleh lawannya. Ia pun memerintahkan seorang kasim kepercayaan untuk melakukan eksekusi terhadap keluarga Gubernur Yuan tersebut. Beruntung pada waktu itu salah satu putranya berhasil melarikan diri berkat bantuan orang kepercayaan Gubernur Yuan. Sementara itu nasib Gubernur Yuan sendiri ia dieksekusi di kota Beijing. Kemudian kita dibawa menuju 12 tahun ke depan, yang mana putra Gubernur Yuan telah tumbuh dewasa dan ia tengah melatih sebuah jurus kungfu di sekte Huanshu, yang mana sekte itu terkenal dengan jurus pedangnya yang sangat legendaris. Tak berselang lama muncul seorang petapa yang memberikan sebuah hadiah rompi anti pedang kepada Cheng Zi. Cheng Zi pun di sini sangat berterima kasih atas pemberian rompi tersebut. Setelah itu, Cheng Zi pun dipersilakan untuk turun gunung karena ia telah menguasai semua jurus di sekte Huanshan. Ia kemudian dijemput pamannya yang begitu loyal terhadap ayahnya. Setelah itu Cheng Zi dibawa ke penginapan. Di sana ia diperkenalkan dengan dua orang yang merupakan pimpinan dari pemberontak, yang mana dua orang ini sangat mengagumi ayah dari Cheng Zi. Setelah itu, Cheng Zi pun diminta untuk bergabung membantu mereka. Tapi kedua paman Cheng Zi di sini berbeda pendapat, yang mana salah satu ingin menasihati kaisar tanpa menggulingkannya, tapi yang satunya ingin melakukan pemberontakan. Karena Cheng Zi bingung, di malam hari ia pun menemui penasehat Li. Di sini ia disarankan oleh penasehat Li untuk melakukan pemberontakan, karena kaisar kali ini tak akan mendengarkan permintaan pamannya untuk membersihkan nama ayahnya. Keesokan harinya Cheng Yi pun mendeklarasikan pemberontakan terhadap semua pengikutnya yang begitu loyal. Para pengikutnya pun sangat antusias. Di tempat lain kita diperlihatkan dua orang pendekar yang sedang mengantar emas untuk keperluan pemberontakan. Tapi saat mereka beristirahat di penginapan, di sini mereka tak lupa untuk memesan makanan. Ternyata gerak-gerik mereka telah diperhatikan oleh seseorang. Mereka pun sangat curiga jika orang itu akan mengambil emasnya. Tak berselang lama terjadi sebuah insiden, yang mana seseorang mengambil uangnya tanpa ia ketahui. Beruntung orang misterius tersebut menyelamatkan dirinya dari pencurian tersebut. Setelah kejadian itu, ia pun diperingatkan wanita misterius itu untuk lebih berhati-hati karena kota ini dipenuhi dengan kumpulan bandit. Prajurit Kaisar Ming telah mengetahui pertemuan yang dilakukan oleh Cheng Mi dengan pengikutnya. Mereka pun melakukan penyerangan. Cheng Ying terkepung tak punya pilihan lain selain melarikan diri dan berusaha untuk melawan mereka semampunya. Beruntung dengan kemampuan kungfu yang dimiliki Cheng Yi, ia berhasil memukul mundur pasukan kekaisaran tersebut. Dua pendekar yang bertugas mengantar batangan emas untuk biaya pemberontakan, mereka dihadang oleh gerombolan bandit. Karena tak ada jalan keluar, mereka pun mempertahankan batangan emas tersebut dengan begitu gigih. Tak lama kemudian sosok wanita misterius yang ada di penginapan tadi, ia pun muncul. Di sini ia meminta para gerombolan bandit untuk tidak merampoknya, karena uang itu akan digunakan untuk biaya pemberontakan. Meski begitu, pemimpin perampok tersebut tidak peduli, dan mereka akhirnya tetap menyerang kedua pendekar itu, guna merebut emas batangan miliknya. Salah satu jenderal kepercayaan Jenderal Yuan di sini berhasil dikalahkan oleh pasukan dinasti Ming. Ia pun mengalami luka yang begitu serius.
Cheng Yi yang datang di sana, ia pun terlambat mengetahui jenderal kepercayaan ayahnya telah mengalami luka yang begitu fatal. Ia pun sangat marah dan ingin melakukan balas dendam. Tapi lawannya kali ini begitu tangguh dan memiliki kungfu yang begitu kuat. Cheng Yi yang melihat pamannya akhirnya menghembuskan nafas terakhir, ia pun menjadi kesal dan bertekad untuk melakukan balas dendam. Apalagi orang yang ada di hadapannya adalah prajurit yang dulu membantai semua anggota keluarganya. Dengan gerakan yang begitu cepat, ia akhirnya berhasil mengalahkan semua anak buah sisa dari jenderal tersebut, sehingga hanya menyisakan dirinya dan sang jenderal. Meski begitu, ternyata Cheng Yi bukanlah tandingan dari jenderal ini. Ia telah mengeluarkan semua keahlian yang dipelajari di sekte Huan Shan. Semua serangan itu mampu dibaca dengan baik oleh sang jenderal. Hingga pada akhirnya pertempuran pun sampai di tepi tebing. Di sini Cheng Yi sempat kewalahan dan ia hampir saja terjatuh. Beruntung Cheng Yi dapat bangkit kembali dan menuju atas, sehingga pertempuran sengit pun kembali terjadi. Di pertempuran kali ini Cheng Yi memiliki peluang untuk mengalahkan sang jenderal. Tapi karena tipuan licik sang jenderal, Cheng Yi akhirnya berhasil dijatuhkan ke tepi jurang. Beruntung bagi Cheng Yi saat ia terjatuh ke dasar jurang, sang jenderal mengira jika dirinya telah terbunuh. Tapi beruntung Cheng Yi masih selamat. Sementara itu, dua pendekar yang dikejar oleh gerombolan bandit, ia meminta salah satu temannya untuk membawa emas tersebut. Saat dalam kondisi terdesak, wanita misterius itu memintanya untuk menyerahkan emasnya. Dan ia pun menurutinya. Setelah mendapatkan emas itu, ia pun lari meninggalkan medan laga. Cheng Xi pun bangkit dan ia kemudian masuk ke dalam gua. Saat menyusuri gua tersebut, Cheng Xi sangat terkejut karena di dalam gua ia menemukan kerangka manusia yang mana di sampingnya tertulis sebuah petunjuk buku kungfu. Cheng Yi kemudian mengambil buku petunjuk itu. Saat membaca, ia diminta untuk menguburkannya tepat ditumpukan sebuah kotak besi tersebut. Cheng Yi pun menggali lubang di bawahnya. Saat menggali, ia justru menemukan panduan kungfu yang asli. Ternyata orang ini dulunya adalah master kungfu yang sangat legendaris. Di tempat lain, dua pendekar terus berusaha mencari keberadaan sosok wanita misterius yang telah mengambil emas mereka. Meski telah bertanya kepada banyak orang, mereka tak banyak mendapatkan informasi tentang keberadaannya. Akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk berpisah sambil mencari keberadaan wanita misterius tersebut. Setelah selesai menguburkan master kungfu tersebut, Cheng Yi juga menemukan peta harta karun. Ia diminta pergi ke kota Xilang untuk menemukan seorang wanita bernama Wen Yi dan memberikannya 100 tael emas. Lalu Cheng Yi mendekati senjata pusaka peninggalannya. Saat mencabut pedang itu, ia melihat tarian jurus gerakan dari sang master kungfu. Tapi Cheng Yi tak mengambil pedang tersebut. Setelah itu Cheng Yi menuruti permintaan terakhir dari sang master kungfu. Dalam perjalanan untuk menemukan wanita yang diminta oleh sang master, ia melihat penderitaan sang rakyat akibat peperangan. Banyak rakyat yang terluka dan juga kelaparan. Sementara pasukan dinasti Ming melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat kecil. Rakyat yang sudah tak tahan akhirnya melakukan pemberontakan dan menghabisi prajurit tersebut. Tak berselang lama pasukan berkuda juga datang. Ia mengejar dua orang calon sarjana. Pasukan itu merampas harta mereka. Cheng Yi kemudian turun tangan untuk menghajar para prajurit. Sebagai ucapan terima kasih, Cheng Yi pun ditraktir makanan di sebuah kedai. Ternyata dua orang itu berasal dari negara tetangga. Mereka tak mengetahui jika dinasti Ming sedang dilanda peperangan. Saat ia menaiki sebuah kapal, Cheng Yi dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita misterius tadi. Ternyata ia bernama Wen Qing. Di malam hari, Wen Qing sangat khawatir dan selalu waspada akan orang yang ada di sekitarnya. Keesokan harinya, para gerombolan bandit telah menghadang kapal yang ditumpangi oleh Cheng Yi. Ternyata mereka mengincar emas yang dibawa oleh Wen Qing. Kemudian Wen Qing pun di sini bertarung dengan anak buah para bandit tersebut. Ia sempat melukai salah satu anak buahnya.
Melihat hal tersebut, pemimpin bandit pun akhirnya turun tangan. Tentu saja Wen Hin bukanlah tandingannya. Ia dengan mudah mengalahkan Wen Hin. Saat ia dalam kondisi terdesak, Chen Yin datang membantunya. Mengetahui Chen Yin adalah seorang master kungfu, pemimpin bandit itu pun akhirnya mengeluarkan semua kemampuan yang ia miliki. Setelah Chen Yin mempelajari jurus panduan kungfu yang ia temukan di gua tadi, kemampuan kungfunya meningkat begitu drastis. Ia dengan mudah mengalahkan pemimpin bandit tersebut. Mengetahui lawannya adalah ahli kungfu, pemimpin bandit itu pun memilih untuk melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Cheng Yi pun diberikan 1000 tael emas oleh Wen Hin sebagai ucapan terima kasih. Tapi Cheng Yi di sini menolak. Namun Wen Hin bersikeras dan pergi meninggalkan emas itu. Alhasil, Cheng Yi pun berusaha untuk menemukan keberadaan Wen Hin. Hingga pada akhirnya ia tiba di sebuah rumah yang sedang terjadi kekacauan. Ternyata rumah itu ditinggali oleh Wen Hin. Ia kemudian dipersilakan masuk untuk menunggunya. Wen Hin yang diberitahu jika Cheng Yi mencarinya, ia sangat senang. Saat bertemu dengan Cheng Yi, ia dibuat sedih karena kedatangannya kali ini untuk mengembalikan emas pemberiannya. Wen Hin kemudian memberi syarat kepada Cheng Yi untuk tinggal semalam di rumahnya. Tak punya pilihan lain, Cheng Yi pun menuruti permintaan Wen Hin. Di sini ia diperlakukan dengan begitu baik oleh Wen Hin. Di malam hari, Cheng Yi menemui Wen Hin. Di sini mereka mengobrol satu sama lain. Wen Hin menceritakan asal-usul jika dirinya adalah seorang putra dari pendekar hebat, tapi kelima kakeknya tidak suka kedekatan ibunya dengan pendekar itu, sehingga mereka mempekerjakan 10 pendekar kuat untuk mengalahkan ayahnya. Kedekatan Wen Hin dan Cheng Yi membuat saudaranya tidak suka. Wen Hin kemudian mengusir saudaranya tersebut. Di malam itu, ia dan Cheng Yi mengucap sumpah sebagai saudara angkat. Keesokan harinya, ia pun menyiapkan makanan untuk Cheng Yi. Lalu saudaranya datang memberitahu jika ia dipanggil kakeknya. Saat menemui sang kakek, di sini Wen Hin sedikit gugup. Sang kakek pun bertanya kenapa ia begitu baik dengan orang asing. Wen Hin kemudian menjelaskan jika Cheng Yi telah membantunya mengalahkan pemimpin bandit. Jika tanpa bantuan Chen Hin, ia tak mungkin menang dalam pertarungan tersebut. Cheng Yi juga telah mengembalikan emas yang ia berikan. Kemudian mereka keluar untuk menyaksikan pertarungan saudaranya melawan seseorang. Ternyata orang tersebut adalah sang pemilik emas. Saat kondisi genting, Cheng Yi turun tangan dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Kemudian ia bertanya siapakah wanita tersebut. Ternyata ia adalah Zio, anak dari Bibi An yang merupakan saudaranya. Mengetahui hal itu, ia pun mengajak mereka bertiga untuk masuk ke dalam membahas masalah emas tersebut. Wen Hin pun setuju akan hal itu, tapi saudaranya tidak senang. Ia kemudian melaporkan hal itu kepada kakeknya. Saat mereka bertiga sedang masuki taman keluarga Wen, di sini mereka dikejutkan dengan kehadiran para tetua keluarga Wen dan mengatakan jika emas yang telah mereka ambil tidak akan dikembalikan. Kemudian kakek Wen menyerang Chen Hin. Mereka pun bertukar beberapa jurus. Mengetahui Cheng Ying adalah murid dari sekte Huan Shan dan merupakan murid dari Muren Hin, ia sedikit ketakutan. Ia pun memberi syarat jika Cheng Ying dapat mengalahkannya dan keempat saudaranya, maka emas itu akan dikembalikan. Cheng Ying pun setuju dengan persyaratan tersebut, yang mana acara pertarungan itu akan dilakukan dalam waktu 3 hari. Kelima kakek keluarga Wen membahas rencana untuk mengalahkan Chen Ying agar tidak mendapatkan emas tersebut. Di sisi lain, Cheng Ying telah mempersiapkan segala sesuatu untuk memenangkan pertandingan ini, karena emas itu sangat berarti untuk biaya pemberontakan. Tapi Xiao memberitahu kepada Cheng Yi jika lawannya adalah keluarga Wen, yang mana 5 tetua ini dikenal memiliki kungfu yang begitu tangguh. Meski begitu, Cheng Ying di sini tidak gentar dan ia akan berusaha sebaik mungkin. Di malam hari, Cheng Yi dan Xiao menyusup ke dalam kediaman keluarga Wen. Mereka hendak mengambil emas itu. Saat Cheng Yi mengambil salah satu batangan emas, ia pun terkena jebakan. Beruntung diselamatkan oleh Xiao, namun Xiao malah tertangkap. Saat ia hendak kabur, ia diserang oleh salah satu keluarga Wen. Di sini, para master keluarga Wen pun segera keluar.
dan mengajak Cheng Yi untuk pergi menuju aula pertarungan. Wen Hin yang melihat hal itu, ia khawatir dengan keselamatan Cheng Yi. Lalu ia memberitahu ibunya jika Cheng Yi akan melawan 5 tetua keluarga Wen. Ibunya pun ingin melihat pertarungan tersebut. Di arena pertarungan, Cheng Yi diminta tetua Wen untuk memilih senjata yang ia gunakan. Ia memilih senjata mainan milik anak kecil. 5 tetua keluarga Wen pun merasa ia sedang dipermainkan. Lalu ia memulai pertarungan. Di luar dugaan, kungfu Cheng Yi di sini tak tertandingi. Ia dengan mudah mengalahkan perwakilan salah satu tetua keluarga Wen. Di pertandingan kedua, Cheng Yi diminta untuk menangkap semua pisau yang dilempar. Dengan menggunakan jurus yang ia pelajari di dalam gua, Cheng Yi dapat menangkapnya dengan mudah. Melihat jurus yang digunakan Cheng Yi sangat mirip kekasih Ibu Wen Hing, di sini ibunya jatuh pingsan setelah Cheng Yi memberitahu jika orang tersebut telah meninggal. Tapi para tetua keluarga Wen tak percaya. Cheng Yi yang melihat hal tidak baik, ia menggunakan berbagai cara untuk melarikan diri dan berhasil menyelamatkan Xiao. Ibu Wen Hin akhirnya sadar dari pingsannya. Lalu Wen Hin pun bertanya siapakah pria yang disebutkan oleh Cheng Yi. Ibunya pun memberitahu jika pria itu adalah ayahnya. Setelah mendengar hal itu, Wen Hin pun menemui Cheng Yi. Ia membawanya untuk bertemu dengan ibunya. Setelah bertemu dengan Ibu Wen Hin, di sini Cheng Yi ditanya oleh Ibu Wen Hin bagaimana keadaan orang yang telah mengajari kungfu misterius tersebut. Cheng Yi mengatakan jika orang itu telah meninggal dan telah ia kuburkan. Mendengar hal itu, Ibu Wen Hin sangat sedih. Lalu ia bertanya apakah orang itu meninggalkan pesan untuknya. Chen Hin memberitahu jika ia meninggalkan sebuah pesan yang mana dirinya harus menemuinya dan memberikan 100 tael emas. Tak berselang lama, salah satu keluarga anggota Wen datang. Ia mengatakan jika orang misterius itu sangatlah jahat, bukanlah orang yang baik. Karena di masa lalu, ia telah membunuh ayahnya. Ia memberitahu Cheng Yi jika waktu itu ayahnya telah tertangkap dan akan diadili keesokan harinya. Beruntung diselamatkan oleh pendekar misterius tersebut dan diberikan sebuah kotak hadiah yang begitu besar. Tapi saat membuka kotak itu, ia malah terbunuh. Mereka juga menemukan sebuah surat yang isinya tentang ancaman akan menghabisi semua anggota keluarga Wen. Hal itu ia lakukan karena keluarga Wen telah membunuh semua anggota keluarganya. Yan terus menceritakan kejadian di masa lalu yang mana waktu itu pendekar Xia meneror keluarga Wen. 5 tetua keluarga Wen pun menyewa para pendekar hebat untuk mengalahkan pendekar Xia. Saat malam hari, para pendekar bersiaga. Namun, pendekar Xia masih bisa mengirim sebuah pesan, yang mana isi pesan itu berupa ancaman kalau ia akan menghabisi setiap anggota keluarga Wen. Ibu Wen Hin menceritakan sisi lain dari pendekar Xia, yang mana waktu ia masih muda, dirinya bertemu dengan pendekar Xia saat sedang bermain ayunan. Lalu ayahnya pun dan para tetua segera mengepung pendekar Xia. Di sini ia diselamatkan pendekar Xia saat diserang oleh para tetua. Meski begitu, pendekar Xia begitu tangguh, tak ada satupun pendekar bayaran yang mampu mengalahkannya. Ibu Wen Hing yang menyaksikan pertarungan tersebut, ia sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh pendekar Xia. Meski pendekar Xia dikeroyok dengan begitu banyaknya jumlah pendekar bayaran dan juga kelima tetua keluarga Wen, ia mampu menghindari setiap serangan yang ia terima. Bahkan di sini, pendekar Xia mampu mengalahkan mereka dengan begitu mudah. Saat pendekar Xia mencabut pedang emasnya, semua lawannya dibuat tak berdaya. Pedang emas itu begitu menakutkan. Setiap serangan dari lawan berhasil ia hindari dan melakukan serangan balik. Kemudian pendekar Xia membawa lari Ibu Wen Hing. Ia dibawa menuju ke tempat gua saat Cheng Yi bertemu dengan pendekar Xia. Di sini Ibu Wen Hing sempat ingin bunuh diri, tapi ia kembali diselamatkan oleh pendekar Xia. Pada awalnya Ibu Wen Hing tidak ingin dijadikan tahanan oleh pendekar Xia.
Tetapi mendapat perilaku yang begitu baik dari pendekar Xia, akhirnya Ibu Wenhing pun di sini luluh hatinya. Setelah itu, ia pun menerima kehadiran pendekar Xia. Di malam hari, ia melihat pendekar Xia selalu mengalami mimpi buruk. Hingga pada suatu hari, pendekar Xia yang sedang bermimpi buruk